Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran IPAS SMK. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ibu mau cek dulu kerapihan di kelas dan juga kebersihannya. Sudah rapihkah? Sudah bersihkah di kelasnya? Kalau belum, silahkan dirapihkan dulu seragamnya ataupun kebersihan kelasnya. Kalau masih ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah ya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan ciri-ciri dari makhluk hidup? Tentunya pernah ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian selalu membuang sampah pada tempatnya? Bisa terlihat di lingkungan kelasnya masih ada sampah atau tidak. Baik, di bab pertama IPAS, kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik mampu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem. Yang keempat, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Pernahkah kalian mengamati tumbuhan dan sebongkah batu? Di antara keduanya, manakah yang termasuk dalam kategori makhluk hidup? Jika kalian amati lebih lanjut, tumbuhan memiliki beberapa ciri yang membuatnya termasuk ke dalam makhluk hidup. Sementara batu merupakan benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas atau respirasi ya. Bernapas ini adalah proses menghirup oksigen ataupun O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa gas karbon dioksida atau CO2. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ada bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang dari mulai bayi, anak-anak, balita, anak-anak, dewasa dan juga tua ya. Yang berikutnya yaitu berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsang, dan juga memerlukan makan dan nutrisi. Makhluk hidup tentunya memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang kedua, yang kedua yaitu tentang lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah satuan terkecil dari organisme. Contohnya, seorang manusia, seekor kucing, seekor ayam, sebatang pohon. Nah, itu adalah individu. Yang kedua yaitu populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya seperti gambar di samping. Di sini ada lebih dari satu jenis hewan atau lebih dari satu hewan ya. Nah, itu populasi. Populasi ini dapat berubah seiring waktu. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Populasi yang hidup dalam komunitas saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas biotik ini terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Nah, ini contoh komunitas. Ada beberapa jenis hewan yang sedang berkumpul dalam suatu tempat yang sama. Yang berikutnya yaitu ekosistem. Ekosistem yaitu tatanan kesatuan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Anggota komunitas melakukan interaksi secara terus-menerus yang saling mempengaruhi dengan komponen abiotik di tempat tersebut hingga membentuk suatu sistem.
Contoh dari ekosistem alami antara lain sungai, danau, laut, dan juga hutan. Kemudian yang berikutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem daratan maupun perairan. Biosfer ini adalah tingkatan yang paling luas, bumi dan seluruh isinya, itu adalah biosfer. Yang berikutnya yaitu komponen biotik berdasarkan peranannya. Yang pertama ada produsen atau autotrof, yaitu komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan, meliputi tumbuhan, fitoplankton, archaea, dan juga ganggang. Organisme autotrof ini merupakan produsen utama di dalam ekosistem. Produsen dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang berikutnya adalah konsumen atau heterotrof. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung pada organisme lain. Berdasarkan sumber makanannya, konsumen dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama herbivore atau konsumen primer, yaitu organisme pemakan rumput dan tumbuhan, termasuk ke dalamnya konsumen primer tingkat 1. Contohnya sapi, kerbau, jerapah, zebra, domba, dan juga kambing. Yang kedua yaitu karnivor, organisme yang memakan organisme lain, termasuk karnivora yang memakan herbivora sebagai konsumen sekunder 2, dan karnivor yang memakan karnivor sebagai konsumen tersier 3. Contohnya ular, komodo, musang, harimau, serigala, burung pelikan, dan burung elang. Yang ketiga yaitu omnivor, konsumen sekunder 2, yaitu organisme yang memakan daging dan juga tumbuhan. Contohnya ayam, bebek, tikus, dan burung gagak. Nah, seperti di sini ada gambar jaring-jaring makanan. Di sini rumput berperan sebagai produsen. Dia dimakan oleh hewan yang berperan sebagai konsumen 1. Nah, hewan ini dimakan oleh ular. Si ular berarti berperan sebagai konsumen 2. Ular yang dimakan oleh burung elang, berarti burung elang ini sebagai konsumen 3 atau konsumen akhir. Nah, ketika burung ini mati, maka dia akan terurai menjadi dekomposer. Nah, ini adalah sub yang ketiga, yaitu pengurai. Pengurai terbagi menjadi 2, ada dekomposer dan detritivor. Dekomposer merupakan organisme yang bertugas mengurai zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Yang kedua, detritivor merupakan organisme yang memakan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Contohnya cacing tanah, keluing atau kaki seribu, dan juga rayap. Nah, komponen lingkungan hidup yang kedua yaitu komponen abiotik, yaitu benda yang mati atau yang tidak hidup. Nah, contohnya sinar matahari, air, tanah, kemudian udara, dan juga suhu. Ini adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Bisa dipahami ya penjelasan untuk pertemuan pertama ini. Nah, untuk tugas, sekarang kalian silahkan amati beberapa makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Sebenarnya bukan hanya makhluk hidup ya, tapi yang tak hidupnya juga kalian amati. Jadi, mana komponen biotik, mana yang komponen abiotik, silahkan dimasukkan. Kemudian kalian juga tulis peranannya sebagai apa? Sebagai produsen kah, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, atau sebagai dekomposer. Silahkan dikerjakan secara berkelompok yang sudah Ibu bagi di dalam kelas ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.